Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana puasa hari ini? Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ikuti acara Ramadan MPM berbagi bersama saya Sandiaga Salahuddin Uno. Ayo juga bangkit di saat sulit bersama kita lawan COVID-19. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saatnya kita bersatu dan lakukan tindakan bersama. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam MPM Berbagi bersama OKOC Peduli, mempersembahkan pemberian sembako kepada teman-teman UKM yang terkena dampak COVID, serta webinar tentang strategi adaptasi UMKM di era new normal. Salawat serta salam, semoga senantiasa mengalir pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga, sahabat, dan tabi'in. Dan mudah-mudahan di akhir hayat nanti kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sungguh bahagia siang ini saya dapat bertatap muka kepada teman-teman semuanya. Selamat datang, saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar OKOC Peduli bersama MPM Berbagi yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada siang hari. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak para pemateri hari ini yang sangat luar biasa yang telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semuanya. Perkenalkan, saya Agus Priadi akan menjadi MC dan sekaligus moderator sepanjang webinar ini berlangsung. Untuk peraturan webinar, mohon untuk teman-teman nanti ditaati semuanya. Setiap peserta wajib untuk mute audio selama acara, dan peserta tidak diperkenankan menampilkan video saat acara berlangsung. Mohon untuk pertanyaan nanti dapat melalui chat, apabila enggak kita akan remove dari meeting. Saya bacakan untuk rundown acaranya. Yang pertama kita OKOC Indonesia. Yang ketiga adalah sambutan dari Ketua TDA Kediri. Yang keempat adalah sharing season dari Bapak Sandiaga Uno. Yang kelima, tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara ini, marilah kita memulai dengan acara pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara webinar ini dari awal hingga akhir berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dari itu, Izabatin Al-Fatihah. Mengijak acara selanjutnya Ketua OKOC Indonesia. Kepada Pak Iim Rusamsi, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Kita bisa berkumpul di bentar. Suaranya ada ya, terdengar? Oke, saya ulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di forum webinar hari ini bersama dengan teman-teman TDA Kediri yang di dalam acara MPM Berbagi bersama OKOC Peduli dan juga bersama OKOC Indonesia dan tentu juga kita bersama-sama dengan Mas Sandiaga Uno, pendiri dari OKOC yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Teman-teman, Pak Agus, terima kasih sebagai moderator acara ini sudah membuka dan juga sudah hadir juga Pak Anjar Setianto, Ketua TDA Kediri hari ini dan juga teman-teman dari semua anggota di komunitas TDA Kediri Jawa Timur. Dan saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutin kami di bulan suci Ramadan ini, melakukan webinar, pelatihan-pelatihan online bersama MPM Berbagi dan OKOC Peduli, dan sambil kita juga berbagi bagi anggota UMKM yang terdampak karena COVID-19. Insya Allah kita akan membagikan kepedulian kami terhadap teman-teman yang membutuhkan. Dan OKOC bersama TDA juga sudah, alhamdulillah sudah bertanda tangan kerjasama, ber-MOU untuk sama-sama
mengembangkan kewirausahaan di Indonesia, khususnya UMKM, agar kita bisa sama-sama juga menyelesaikan, membantu penciptaan lapangan kerja di negara kita. Dan kita juga tahu sendiri bahwa di era COVID-19 ini juga penambahan pengangguran semakin banyak. Pemerintah secara resmi baru menyebut 2 juta PHK yang terjadi, tetapi sesungguhnya katanya malah lebih besar dari itu, sampai 5 juta PHK yang terjadi. Dan ini yang kita ingin bersama teman-teman TDA seluruh Indonesia, itu kita sama-sama mengembangkan UMKM dan membantu mereka mengembangkan usahanya bisa lebih besar lagi dan bisa bertahan di era COVID-19 ini, sehingga lapangan kerja tetap tercipta, tetap ada, dan bangsa kita lebih bisa kuat melewati cobaan di era pandemi ini. Mungkin itu Pak Agus, dan nanti kita follow up setelah forum ini untuk lebih lanjut bersama teman-teman TDA Kediri. Saya sering sekali sudah komunikasi survive teman-teman UMKM di era COVID ini. Mungkin itu dari saya, dan terima kasih pendiri OKOC, Mas Sandiaga Salahuddin Uno, sudah hadir di tengah-tengah kita dan ingin berbagi bersama kita semua. Terima kasih Mas Sandi sudah berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Im, sambutannya sungguh luar biasa ya. Di tengah pandemi COVID hari ini masih beberapa ada orang yang memang membantu dari teman-teman UKM, karena memang hari ini teman-teman UKM memang butuh support ya, karena memang bukan hanya sekedar bantuan secara moral, tapi juga bagaimana mereka ada pendampingan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Anjar Setianto selaku dari Ketua TDA Kediri. Bapak Anjar, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak Anjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, siang hari ini kita masih dipertemukan di media Zoom ya, untuk bisa bersilaturahmi dengan seluruh kawan-kawan, dengan Bang Sandi. Selamat datang di teman-teman Kediri ini, Bang Iim. Jadi terima kasih, saya termasuk penggemarnya Bang Sandi dan Bang Iim ini kebetulan. Jadi saya mengenal Bang Sandi, Bang Iim, sebetulnya setiap pesta wirausaha TDA, beliau selalu hadir, dan itu salah satu yang menjadi inspirasi teman-teman Kediri. Jadi ada magnet yang selalu menjadi dorongan teman-teman Kediri untuk bisa hadir di pesta wirausaha. Salah satunya adalah Bang Sandi ini yang karena inspirasi bisnisnya yang sangat luar biasa. Ini yang jadi kita berdiri TDA Kediri tahun 2012, dan setiap pesta wirausaha kita selalu mengirimkan yang terbanyak di Jawa Timur. Itu yang selalu karena itu. Jadi kita haus akan ilmu dari teman-teman di Jakarta, termasuk beberapa silaturahmi, tapi kayaknya bisa ini via Facebook aja kayaknya. Saya tag-tag gitu. Ya, terima kasih Mas Anjar. Lah kita kan anggotanya yang sudah member sekitar 129 orang. Dan di TDA itu ketua RT di rumah itu kalau ada bantuan itu biasanya justru yang kaya malah minta bantuan. Ketika kemarin alhamdulillah dari teman-teman OKOC memberikan sumbangan beberapa anggaran itu ya sekitar 5 juta untuk 5 orang ya. Itu
kita sampai kesulitan sebetulnya siapakah yang berhak untuk menerima, karena rata-rata di teman-teman TDA nggak mau menerima. Itu yang padahal saya lihat secara kasat mata mereka itu sangat membutuhkan. Itu karena ya bisnisnya yang keluarganya yang masih membutuhkan, secara kasat mata kita sangat membutuhkan. Dan kita share di grup itu yang ngisi sangat sedikit sekali, bahkan tidak sesuai dengan kuota. Itu yang menjadi istilahnya semangat bagi teman-teman, walaupun sebetulnya berat tapi masih bisa bertahan, bahkan masih bisa berbagi. Itulah yang kita kembangkan. Nah, Bang Sandi, ini teman-teman itu sebetulnya punya program di TDA Kediri, khususnya ada namanya program TDA, beli TDA. Jadi itu semangatnya adalah bagaimana menghidupkan ekonomi teman-teman, agar bisa saling membeli. Nah, ini yang biasanya di grup kita ada larangan untuk share produk. Bahkan kita wajibkan teman-teman yang sudah berbelanja di teman-teman kalau bisa kita share. Nah, tujuannya adalah bagaimana ya roda perputaran ekonomi teman-teman di kita, ya termasuk di keluarga ataupun kalau bisa tetangga kita kalau ada produk boleh di-share di situ. Tujuannya adalah bagaimana ekonomi itu bisa berjalan. Karena saya yakin hampir semua kita itu kena. Jadi mulai dari omsetnya yang drop, bahkan ada beberapa yang di anggota kita yang tutup, yang nggak bisa berjalan. Jadi kayak kafe, terus pariwisata, itu ya travel, itu hari ini banyak yang off. Nah, padahal mereka kan harus menghidupi karyawan, harus berjalan. Nah, itu juga dilematis juga. Nah, itu mungkin yang gambaran di teman-teman Kediri. Alhamdulillah di Kediri itu kita ngundang dari beberapa TDA lain ya. Di sini ada TDA Tulungagung, ada TDA Trenggalek, ada TDA Nganjuk. Pak Ketuanya sudah ada sebetulnya di sini. Kita undang secara khusus dan kita cuma pun kemarin ada teman-teman OKOC sudah kita pilihkan. Walaupun nanti secara khusus sudah diumumkan setelah acara ini ya. Yang jelas kita kumpulkan dan akan kita sampaikan insya Allah. Itu saya sampaikan tadi agak berat karena memang mereka nggak mau mengakui bahwa mereka itu jatuh. Itu nggak mau. Walaupun kita tahu bahwa mereka itu sebetulnya ya berat gitu loh. Kita karena saling dekat ya, kita ngerti kondisi masing-masing member, tapi mereka nggak mau. Beda dengan di RT atau di warga lain, bahkan mereka itu orang kaya tapi mengaku nggak mampu. Itulah. Semoga teman-teman di kita minta hari ini advice ataupun saran teman-teman, keilmuan terutama, bagaimana kita bisa survive di masa ini. Jangan sampai hari ini temanya adalah yang banyak itu adalah maido, kalau nggak maido ya curhat galau, ataupun keluh kesah yang lain. Nah, kita bahkan di TDA Kediri jangan sampai teman-teman itu intinya adalah mengeluh dan mengeluh. Nah, kita memberikan semangat bagaimana di TDA Kediri intinya adalah memberikan semangat bagaimana usaha itu tetap berjalan. Itu adalah gambaran di TDA Kediri, Bang Iim, Bang Sandi. Jadi mohon mungkin kita nanti diajari lah bagaimana kita bisa survive. Nah, karena di Kediri hari ini kabarnya adalah semakin banyak orang yang terkena COVID-19. Jadi hari kita dapat informasi dari Pak Wali. Jadi ada beberapa klaster ya, dari klaster klaster pabrik rokok dan klaster dari Surabaya ya kemarin. Jadi di TDA Kediri semakin banyak. Nah, ini ada gambaran juga bahwa TDA di Kediri akan menjadi daerah dibatasi ya hari ini. Ini juga ngeri juga kalau seandainya nanti ada PSBB, apakah tambah ganas seperti itu. Ini yang mungkin resiko-resiko yang mungkin di Jakarta sudah berjalan atau di kota lain. Nah, di Kediri karena semakin meningkat, harapan kita adalah tidak ada lagi PSBB. Karena resikonya, ya bayangan kita nanti usaha tambah nggak berjalan. Itu mungkin
gambaran di kita. Mungkin itu gambaran di Kediri. Kami tunggu kapan mungkin Bang Im atau Bang Sandi bisa silaturahmi kalau sudah normal ya. Semoga wabah ini segera diangkat sama Allah dan bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anjar Banjar. atas sambutan yang luar biasa. Bapak Ibu, OKOC Peduli dan MPM Berbagi, tiba saatnya untuk pemateri yang sangat luar biasa. Kita sudah tidak asing lagi dengan beliau ya. Beliau memiliki beberapa perusahaan multinasional dan juga beliau adalah founder dari OKOC Indonesia. Tema hari ini adalah tentang strategi adaptasi UMKM di era new normal. Namun sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Sandiaga Uno. Bagaimana kabar puasa hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Agus Juragan Madu. Sehat-sehat walafiat, berkat terus mengkonsumsi madu. Alhamdulillah. Baik Pak, tema hari ini adalah tentang strategi adaptasi UMKM di era new normal. Seperti apakah new normal dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk adaptasi? Monggo Bapak Sandi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya teman-teman PDA Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang dan salam sehat. Hari ini tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dari teman-teman 40 yang hadir di sini dan yang masih aktif mengikuti Facebook, para netizen yang budiman, saya mengucapkan salam. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita berikan doa terbaik bagi tim medis, tenaga kesehatan yang lagi berjuang di garda depan, agar mereka diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut COVID-19 ini dari muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Bang Im, Pak Agus dan juga Pak Anjar, saya merasa terhormat untuk diundang oleh teman-teman PDA Kediri. Matur nuwun sangat sudah mengundang saya di sini, dan sayangnya waktu pesta wirausaha selalu waktunya terburu-buru dan saya nggak bisa berinteraksi secara lebih dekat lagi. Nanti lain kali mudah-mudahan melalui OKOC dan PDA Kediri kita punya kolaborasi dan kita bisa lebih dekat lagi dan terus mendorong bangkitnya UKM-UKM di Kota Kediri. Seperti kita ketahui, Kota Kediri ini juga banyak potensinya. Ada industri-industri besar, tapi juga banyak industri kecil. Mulai dari sektor pendidikan sampai sektor-sektor lain yang sangat memiliki potensi. Dan terima kasih Arga Bowo atas pujiannya. Saya ingin membawakan slide singkat saja tentang strategi adaptif UMKM di tengah wabah. Karena kita harus yakini dulu bahwa wabah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa menyikapinya dengan tetap optimis bahwa ini adalah kesempatan kita naik derajat. Oleh karena itu saya ingin memberikan satu optimisme di sini. Kalau kita lihat bahwa belajar dari krisis-krisis yang lalu, karena saya ini jadi pengusaha juga awalnya dari krisis, bahwa di tahun 97-98 krisis moneter pada saat itu saya kehilangan pekerjaan, saya di PHK. Suatu yang saya anggap musibah. Tapi ternyata itu adalah hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan saya sebagai pengusaha. Akhirnya saya memulai usaha kecil di bidang konsultan keuangan. Dari 3 orang karyawan kami tumbuh berkembang, jatuh bangun beberapa kali, nyaris bangkrut. Dan alhamdulillah hari ini usaha kami sudah bertransformasi menjadi salah satu perusahaan investasi terbesar di Asia Tenggara dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Nah, ini semua bermula dari krisis. Jadi
pertama, Mbak Vika, saya ingin share bahwa kita bersama-sama menghadapi krisis ini. Kita nggak sendiri. 270 juta rakyat Indonesia, juga 200 lebih negara, total 4 juta yang sudah terpapar virus COVID-19 ini. Tapi kita harus bersama-sama. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada MPM, karena pada waktu yang sangat sulit ini, MPM berbagi. MPM ini adalah usaha saya yang waktu itu kami kembangkan meneruskan usaha dari Pak William Surajaya, seorang pendiri Astra Group, dan juga ini adalah bagian dari usaha kami yang kami besarkan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Ini saat kita berbagi, dan OKOC Peduli dan OKOC Indonesia sangat berterima kasih bahwa MPM justru di saat sulit ini berbagi. Ini adalah salah satu pelajaran dari Om William Surajaya, pendiri MPM, pendiri Astra Group, bahwa kita harus terus berbagi. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada berbagi saat sulit. Kita harus bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, and you can do it. Saya yakin bahwa kalau kita punya prinsip bahwa kita bersama-sama menghadapi krisis ini, insya Allah kita akan kuat. Slide berikutnya adalah UKM. UKM ini adalah mayoritas usaha kita. 97% lapangan kerja ini diserap oleh UMKM. 60% PDB disumbang oleh sektor UMKM. Usaha-usaha besar justru di bawah UMKM dari segi kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Namun sayangnya baru 3 dari 10 orang Indonesia jadi pengusaha. Karena mayoritas pengusaha UMKM ini menjadi pengusaha karena keterpaksaan. Karena ketidaktersediaannya lapangan kerja. Oleh karena itu saya bersama Bro Iim, Coach Iim, dikenalnya salah satu presiden legendaris dari TDA, kita gagas OKOC. OKOC ini gerakan nasional berbasis kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, ini yang kita harapkan bahwa di saat seperti sekarang kita fokus untuk terus membuka kebijakan yang lebih berpihak kepada UMKM sehingga lapangan kerja akan terjaga. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang seperti saya nasibnya di PHK. Lebih baik mereka mendesain awal daripada usaha mereka sendiri. Slide berikutnya, ini walaupun ekonomi kita nomor 16 terbesar di dunia, tapi jumlah anak muda kita yang besar mengakibatkan populasi online Indonesia terbesar nomor 6 di dunia. Di mana 60% orang Indonesia, seperti kita di sini ada 44 yang sudah terhubung di jaringan online ini, dan ini Zoom kita yang membentuk satu pasar e-commerce yang besar ASEAN, sekitar $21 miliar. Kita mengenai pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini luar biasa. Dampaknya bahwa UMKM yang terpukul jatuh di ronde pertama pada krisis ini. Sektor-sektor seperti restoran, tempat hiburan, pariwisata, mal, dan perhotelan harus tutup. Sehingga banyak usaha mikro, ultra mikro, maupun usaha-usaha kecil menengah yang juga terdampak. Akhirnya sektor yang 97% penyumbang dari lapangan kerja harus bertekuk lutut. Namun di tengah-tengah pandemi ini ada beberapa sektor yang justru survive. Malah mendapatkan peningkatan permintaan, mendapatkan berkah. Sektor apa saja itu? Kesehatan, pangan, digital, dan lain sebagainya nanti akan saya terangkan di slide berikutnya. Slide berikutnya, saya bicara mengenai ancaman gelombang PHK. Ini adalah puncak gunung es yang akan sebentar lagi menimpa kita. Di mana virus corona ini belum selesai, penanganan krisis kesehatannya, sekarang ancaman PHK. Angka terakhir dari survei internal tim ekonomi kita antara 5 sampai 10 juta tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaan. Kalau kita lihat ini bukan hanya Indonesia, dunia juga. Di dunia 1,25 miliar pekerja yang terancam. Kemungkinan terburuk termasuk sektor informal, Indonesia bisa kehilangan sampai 15 juta lapangan kerja. Berarti ada 37 juta rakyat kita akan turun dari kelas menengah
menjadi kembali ke status prasejahtera. Ini yang harus kita hindari dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada UMKM. Dan ini untuk menghindari ancaman gelombang PHK. Saya ingin membagi 5 tips singkat saja. Nanti akan kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Tips pertama di slide berikutnya adalah konsep agar usaha-usaha kita bisa tahan di saat krisis ini adalah mengadopsi 5 vitapreneur, 5 prinsip vitapreneur. Kalau badan kita perlu vitamin untuk meningkatkan imunitas. Kalau usaha kita untuk peningkatan imunitasnya 5 vitapreneur. Pertama, konsep cash is king. Ini konsep sangat simpel. Adalah pengetatan dari pengelolaan keuangan kita. Biaya-biaya yang tidak perlu tunda. Tagihan kita jadwalkan ulang. Pinjaman-pinjaman kita restruktur. Tagihan-tagihan kita negosiasikan ulang. Secara transparan, secara amanah, terangkan ini kepada supplier, kepada bank, maupun kepada pemberi pinjaman. Konsepnya adalah cash is king. Semakin besar cash yang kita selamatkan untuk menghadapi pandemi. Kedua, beradaptasi kepada realita baru atau adapt to new normal. Dengan keadaan pandemi ada realita baru yang harus kita adaptasi seperti social distancing, physical distancing, juga karena olahraga yang cukup makanan yang bernutrisi, halal dan thayyib. Yang ketiga adalah bertahan dengan ekosistem. OKOC Indonesia ini adalah ekosistem. OKOC sekarang sudah 400.000 pegiatnya di 34 provinsi. Dengan TDA dan beberapa komunitas lain kita membentuk jejaring. Dengan membentuk jejaring inilah yang saya sebut sebagai ekosistem. Kita akan semakin bisa mengapung kalau kita bersama-sama. Kita bisa bertahan kalau kita bersilaturahim. Di balik setiap silaturahim ada rezeki yang menanti kita. Keempat, invest in this time. Investnya bukan invest uang, tapi invest keterampilan, invest pengetahuan. Bagaimana usaha kita bisa lebih efisien ke depan. Bagaimana pengetahuan kita lebih tinggi terhadap satu sektor usaha. Invest. Sekarang ada webinar, ada pelatihan, dan ini pelatihan online ini juga bisa diikuti Facebook. Dan buat teman-teman para Facebooker yang mengikuti, selamat bergabung. Anda telah melakukan invest in this time. Dan kelima adalah become in the storm. Become in the storm. Tenang. Walaupun waspada, tapi kita relax. Jangan kita panik. Badai ini pasti berlalu. Pandemi, semua yang dihadapi manusia berlalu. Jadi kita janganlah menjadi orang-orang yang galau, gregetan atau merana, gegana. Kita harus tetap tenang. Badai ini jangan ditentang. Karena ditentang kita akan kalah. Menepi, beristirahat. Arus kalau kita lawan, kita akan lelah dan akan hanyut. Hari-hari yang tercerah akan kita dapatkan sesuai dengan hari-hari yang terindah setelah badai pasti berlalu. Peluang yang terbaik akan kita dapatkan setelah krisis ini menuju akhir. Mari kita jeli melihat peluang. Slide berikutnya, sektor mana saja yang akan menjadi satu peluang bagi kita. Karena karakter Mandarin menyatakan bahwa krisis itu adalah wei qi. W adalah bahaya, sementara Ji artinya peluang. Berarti dalam satu mata uang ada dua sisinya. Sisi satu adalah sisi yang positif, sisi lainnya adalah sisi yang kita harus hindari. Kita mitigasi bahayanya, kita rangkul peluangnya. Nah, berarti peluangnya di mana saja. Nah, buat pemula dan yang beradaptasi atau kita sebut sebagai pivoter, di slide berikutnya akan kita lihat sektor-sektor yang menjadi pemenang atau potential winner. Nah, ini insya Allah
sektor-sektor ini yang akan mampu berkembang. Medical, masker, APD, cairan disinfektan, juga hand sanitizer, teleconferencing. Seperti sekarang, ini akan banyak sekali peningkatan penggunaan teleconferencing. MOOC, Massive Online Open Course. Digital, webcam, speaker, mikrofon, ini akan meningkat penggunaannya. Food, makanan cepat saji, frozen food, semua yang tergabung dalam ekosistem digital akan meningkat. Biotech, termasuk jamu, termasuk temulawak, jinten, madu. Ya, Pak Agus ini juragan madu akan banyak mendapatkan peningkatan karena alhamdulillah saya semenjak mengkonsumsi madu ini luar biasa. Semangat terus. Sampai istri saya terus mengingatkan. Hati-hati Pak, jangan terus gas. Bisa kehabisan tenaga. Tapi ya inilah efek daripada madu. Kita peningkatan vitalitas dan semangat. Juga legal akan meningkat. Dan juga clean energy. Energi-energi ramah lingkungan. Karena sekarang kita melihat dengan aktivitas yang menurun ternyata cuaca kita lebih bersahabat, udara lebih segar, langit semakin biru, dan ini kesempatan kita untuk mengembangkan energi yang ramah lingkungan, energi baru dan terbarukan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Akhirnya saya mengingatkan kita semua di sini, di slide terakhir, untuk tidak lupa berolahraga. Walaupun kita di rumah, bukan berarti kita hanya olahraga dalam kamar. Kita harus keluar, olahraga, mendapatkan matahari, karena di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat dan imunitas yang semakin terjaga. Kita fokus untuk melawan COVID-19. Bangkit di saat sulit, bersama kalahkan COVID, you can do it. Terima kasih untuk MPM Berbagi dan OKOC Peduli. Saya kembalikan kepada Pak Agus, moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mas Sandi ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mau pertanyaan tentang dari materi yang sudah disampaikan. Kita batasi 2 pertanyaan. Mungkin siapa yang teman-teman yang mungkin mau bertanya, silakan angkat tangannya atau kita lihat dari chat-chat yang sudah ada. Mungkin Mbak bisa dilihatkan di beberapa pertanyaan yang sudah sempat masuk di email atau di link pendaftaran. Oke, ada 1. Bisa dibuka? Minta tolong Mas Andri. Bang Sandi, mohon izin bertanya tadi. Untuk sektor kerajinan tangan, bisakah masih bisa bertahan atau bagaimana cara bertahan di masa pandemi ini untuk sektor kerajinan tangan? Seperti apa, Mas Andi? Kerajinan tangan pada saat sekarang tentunya mengalami tekanan juga, sama dengan sektor-sektor ekonomi kreatif yang lain. Tapi saya percaya teman-teman kerajinan tangan ini sangat inovatif dan sangat cepat untuk beradaptasi. Jadi gunakan kesempatan ini, Vitapreneur yang keempat, invest in this time, untuk melakukan terobosan-terobosan inovasi agar nanti setelah pariwisata kembali, kerajinan tangan akan meningkat dan permintaan akan kembali normal. Saya juga usul untuk mengadopsi prinsipal nomor 2 dari Vitapreneur, yaitu adapt to new normal. Bagaimana kerajinan tangan ini untuk sementara diubah dari kerajinan tangan menjadi produk-produk yang dibutuhkan, seperti produk-produk kesehatan maupun produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan. Karena ekonomi pasca COVID-19 akan berbasis kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lebih daripada apa yang diinginkan. Jadi misalnya kerajinan tangan bisa mengubah untuk hand sanitizer. Nah, ini juga sangat dibutuhkan. Luar biasa, permintaannya meningkat. Karena sekarang kita bisa cuci tangan 15-20 kali. Teman-teman di kerajinan tangan juga ini masker luar biasa. Mulai dari yang Rp6.000, ini satu harganya 4-5.000. Ada sampai yang Rp200.000, ini premium,
satu masker Rp200.000, bisa menutup dagu, bisa menutup hidung, dan ini spesial untuk Pak Iim yang pakai kacamata. Karena kita suka berembun kalau pakai kacamata, betul Pak Iim? Betul Mas, suka berembun. Suka berembun, tapi ini dengan teknik ini, ada kawatnya di atas, tertutup sampai atas, ini tidak berembun. Tidak berembun sama sekali. Sampai juga yang gila-gilaan, ini yang paling mahal. Ada yang Rp500.000 dari kulit. Luar biasa, saya nggak tahu siapa yang mau beli, tapi saya dikirim. Ini dari kulit, harganya Rp500.000. Seperti siapa nih, Dark Vader. Ini luar biasa. Jadi teman-teman kerajinan tangan bisa switch sementara ke produk-produk yang akan kita pakai sehari-hari. Sukses untuk teman-teman yang ada di Kria. Tapi ekonomi kreatif insya Allah akan rebound kembali setelah kita bisa menangani krisis kesehatan COVID-19. Oke, terima kasih Mas Andi. Ada satu lagi ini dari Mas Anjas Moro. Ada yang bilang bahwa tantangan setelah adanya pandemi ini tambah berat karena daya beli turun dan ekonomi baru mulai lagi. Nah, untuk para UKM, bagaimana mempersiapkan strategi untuk bisa ikut tumbuh di masa setelah pandemi? Terima kasih. Ya, Mas Anjas Moro, ini yang menjadi bagian daripada adaptasi kepada realita baru. Memang ekonomi akan ada penurunan untuk sementara, tapi setelah pandemi akan kembali lagi dan saya sangat yakin UMKM akan bangkit. Oleh karena itu kita harus optimis. UMKM harus segera beradaptasi. Gunakan kesempatan ini untuk menggunakan UMKM ini tergabung dalam satu ekosistem. Strategi berikutnya adalah terus berinovasi, jangan berhenti berinovasi. Kalau kita berhenti berubah, kita akan punah. Harus selalu mengedepankan apa kebutuhan pasar. Nah, karena ekonomi akan berbasis kebutuhan ke depan, pelajari kebutuhan pasar. Lakukan riset saat ini. Sesuaikan usaha kita dengan apa yang menjadi kebutuhan pasar. Sukses untuk Mas Anjas Moro. Jangan patah semangat, tetap optimis. Matur nuwun nggih. Terima kasih. Ada lagi kah teman-teman mungkin yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Ini Mas Iim juga harus diberi kesempatan nih karena dia coach yang sangat luar biasa. Kita beri kesempatan untuk menyemangati Pak Ucup. Ini Pak Ucup Isyanto nih. Ini pertanyaannya buat Coach Iim dan saya. Bagaimana UMKM pendukung industri pariwisata? Bagaimana strategi saat ini di antara new normal mengingat tempat wisata pada tutup? Silakan Pak Iim, nanti saya lengkapi. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya, Pak Ucup Isyanto, ini usahanya pasti di bidang pariwisata sepeda air ya, di sepeda airnya. Dan memang kondisi saat ini industri pariwisata memang paling berdampak. Kita tahu di Jawa Timur ini memang, saya kemarin juga ngobrol sama Presiden TDA, Mas Doni Kris. Beliau tinggal di Malang, di kota wisata di Malang, dan juga bisnisnya ini mengandalkan pariwisata, yaitu pusat oleh-oleh Malang Strudel. Dan ini dari 8 toko, Mas Doni tutup semua, dan pivot berubah ke jualan frozen food dari teman-teman UMKM di sekitar. Nah, ini yang akhirnya merubah dan mempunyai strategi baru dan sesuai dengan kebutuhan di era COVID ini. Dan nantinya memang akan banyak hal-hal baru di era COVID ini menjadi new normal. Di tempat wisata yang tutup ini juga mau tidak mau kita mencari peluang lain yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Andi, bagaimana industri kreatif bisa merubah, mencari peluang terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk dipakai sehari-hari. Tadi seperti masker dan lain-lain. Dan memang nanti kita akan lihat di bulan Juni ini bagaimana setelah Lebaran.
Dan beberapa kota seperti di Jawa Timur, beberapa kotanya udah mulai melakukan PSBB, dan di Jakarta juga terlihat juga masih PSBB, tapi udah mulai banyak yang nggak terlalu mengikuti nih, Mas Andi nih, banyak yang melanggar. Kita harus mengingatkan karena juga banyak sekali akhirnya yang terdampak baru gitu. Jadi kita mesti bersabar dan teman-teman memanfaatkan dahulu suasana online. Jadi banyak peluang-peluang online juga yang tadi Pak Anjar, Ketua TDA Kediri sampaikan bahwa kita punya semangat untuk saling beli produk kita sendiri. Beli TDA, di TDA ada namanya beli TDA, di OKOC juga ada namanya belanja di OKOC. Nah ini untuk mendukung produk-produk UMKM yang terdampak. Jadi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita bisa membeli dari teman-teman. Dan teman-teman juga jangan malu, jangan berdiam diri aja kalau memang sudah punya produk yang bagus, produk yang siap dijual, ceritakan dengan teman-teman yang lain. Sampaikan produk-produk tersebut. Dan nantinya juga selain membeli, teman-teman yang lain juga bisa menjadi reseller. Mereka ingin sekali menjadi reseller produk-produk kita. Ya, seperti Mas Doni Kris, Presiden TDA di Malang, juga akhirnya menjadi reseller produk-produk UMKM sekitar Malang. Produk frozen food itu sekarang teman-teman Malang Struder banyak sekali menjual produk-produk UMKM binaannya di sekitar Malang. Mungkin itu dari saya, Mas Agus. Mas Andi bisa juga silakan untuk menambahkannya. Ya, terima kasih. Memang Pak Ucup, ini masalah yang berat untuk sektor pariwisata. Tapi saya yakin setelah dikurung kita berbulan-bulan, yang terbayang di benak kita setelah pandemi ini pasti berpariwisata. Jadi akan ada peningkatan, tapi tentunya ada penyesuaian, yaitu ada social dan physical distancing. Beberapa teman-teman di sektor pariwisata ini bertransformasi menjadi reseller daripada produk-produk yang sekarang dibutuhkan. Yang menarik, misalnya seperti sepeda air ini bisa juga bertransformasi di Zoom. Ada saya lihat beberapa teman-teman ide menawarkan pariwisata melalui Zoom dari rumah sendiri. Dan disinilah diceritakan oleh tour guide tersebut tentang situs-situs yang mudah-mudahan bisa menjadi tujuan destinasi wisata setelah itu. Jadi ya adaptasi menuju digital ini juga terjadi di sektor pariwisata. Ada juga virtual tour di mana dengan HP para tour guide ini juga ngajak ke beberapa tempat yang tentunya masih diperbolehkan oleh pemerintah dan menggugah minat dari nanti calon dan membuka pendaftaran. Sekarang pendaftaran lumayan membludak dan menariknya sekarang ada kolaborasi, collab antara sektor pariwisata dengan sektor event organizer. Pernikahan-pernikahan yang tadinya dilakukan ribuan orang yang diundang sekarang harus hanya puluhan dan dilakukan di tempat-tempat khusus di pariwisata. Ini jauh lebih bermakna buat honeymooners ya, karena mereka bisa menikah sesuai dengan physical social distancing, habis itu langsung mereka berpariwisata dan honeymoon. Ini yang menarik, paket-paket seperti ini yang ditawarkan di sektor pariwisata. Tetap semangat Pak, sepeda airnya juga nanti mungkin bisa bantu untuk sarana olahraga Pak, karena sekarang kan untuk tubuh kita sehat, imunitas kita kuat, tetap harus berolahraga dan sepeda air ini mudah-mudahan juga bisa transformasi menjadi sarana kita berolahraga. Sukses. Terima kasih Mas Andi. Satu pertanyaan terakhir ini dari Mas Nawawi. Pertanyaannya dirangkum jadi 3. Dari Mas Nawawi, yang pertama, kapan perkiraan wabah COVID-19 ini di Indonesia akan berakhir? Apakah virus ini ke depannya bisa hilang atau akan jadi virus yang tetap terus ada? Yang pertanyaan kedua, sebagai pelaku usaha UMKM ini menjadi kondisi yang berat.
di saat kemarin berupaya untuk tumbuh menata, untuk terus scale up dengan adanya wabah ini, tiba-tiba semua berubah. Bahkan mempertahankan karyawan pun untuk bekerja tidak bisa. Dan juga beberapa materi ini ya, teori yang dipelajari tidak lagi ada korelasinya dengan kondisi sekarang. Sebagai pelaku UMKM, apa yang paling penting untuk dipelajari pada saat kondisi yang sekarang? Yang ketiga, jika kondisi ini terus berjalan, ekonomi tidak stabil dan pengangguran semakin banyak, apakah ini bisa menjadi salah satu pemicu meningkatnya kejahatan? Karena melihat kondisi di daerah saya untuk sekarang hampir belum ada yang berubah. Hanya banyak jalan-jalan ditutup bukan takut karena virus, melainkan takut karena banyak maling dan perampok. Monggo Mas Andi. Ya, pertama yang perkiraan wabah COVID-19 ini, salah satu ciri-ciri pemimpin adalah mengetahui apa yang menjadi keterbatasannya. Saya memiliki keterbatasan. Saya tidak tahu kapan COVID-19 ini selesai. Dan ini harus kita sampaikan secara transparan. Sehingga masyarakat bisa waspada. Memang pemerintah mentargetkan dengan relaksasi dari PSBB ini bahwa COVID-19 mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa ditaklukkan di Indonesia. Namun semua itu harus bergantung kepada data-data sains dari tim medis. Jadi di sini kita hormati keputusan dari tim medis, hormati keputusan pemerintah juga. Saya berdoa agar virus ini segera bisa ditemukan vaksinnya, sehingga kita akan mampu untuk mengatasi COVID-19 ini. Sebagai pelaku UMKM, betul, semua UMKM mengalami ini. Jadi bukan hanya di Indonesia, dan teori yang dipelajari kadang-kadang memang sudah tidak ada korelasinya, karena inilah yang OKOC ingin coba sampaikan, bahwa kita selalu relevan. Kita otentik, relevan, dan selalu mampu menjawab tantangan masa. Masa kali ini adalah masa di mana kita harus beradaptasi. Dan yang ketiga, ya tentunya kita khawatir ada dampak sosial. Karena masyarakat tidak dapat penghasilan, akhirnya tidak dapat kemampuan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, akhirnya banyak yang mengambil jalan pintas. Kriminalitas meningkat atau meningkatnya kriminalitas. Nah, di sini perlu satu kolaborasi, satu kerjasama antara aparat, TNI, Polri, juga masyarakat, Siskamling, untuk saling bergandengan tangan. Untuk teman-teman kita yang memang sangat terdampak krisis, kita arahkan untuk mendapatkan BLT dan bantuan sosial lainnya. Nah, ini dilakukan melalui gerakan relawan OKOC Peduli, relawan siaga, relawan Indonesia Bersatu. Mudah-mudahan Pak Nawawi segera kita bisa bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, and you can do it. Terima kasih kepada Bang Sandi untuk waktunya. Kemudian juga Bang Iim, Pak Anjar, dan teman-teman semuanya. Dan saya mengingatkan bahwa acara hari ini terselenggara atas kerjasama OKOC Indonesia, MPM Berbagi untuk pemberian sembako kepada UMKM yang terkena dampak COVID. Beberapa teman yang mendapatkan bantuan antara lain ada Mas Margiono, Ibu Muslika, kemudian Bapak Arif, kemudian Ibu Diana, kemudian Ibu Narti, ada Ibu Siti, kemudian Bapak Esbi, Bapak Burhan, dan Mas Farid. Insya Allah apa yang sudah diberikan kepada teman-teman dari OKOC dan MPM Berbagi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah dari serangkaian webinar yang sudah terlaksana dengan baik, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Mas Andi yang hari ini sudah berbagi, kemudian juga Mas Iim yang telah memberikan ilmu. Semoga apa yang sudah diberikan nanti dapat segera diimplementasikan dalam usaha teman-teman. Dan semoga kita nanti bisa berjumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Saya Agus Supriyadi, mewakili OKOC Indonesia, MPM Berbagi, dan Dede Agadiri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus. Waalaikumsalam, Mas Agus. Sukses madunya. Siap, Mas. Kita boleh foto bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh foto bersama, videonya bisa ditampakkan. Oke. Saya hitung ya, sampai 3. Nanti ada bunyi. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, Oce. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Iim. Sukses untuk semuanya, tetap semangat. Terima kasih Mas Sandi. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih. Saya pamit diri. Juga menunaikan ibadah puasa bagi yang Waalaikumsalam.